terutama malah selama masa pandemi itu peningkatan untuk pendaftaran ke platform online atau platform digital itu justru malah semakin meningkat memang sekarang ini. Konsumen itu bisa sampai 1-2 jam, itu luar biasa sekali sih. Over banget seperti itu. Oke, kita akhirnya ambil satu platform yaitu GrabFood. Balik lagi di Tribun Inspirasi Lokal ya, dan masih bareng sama aku Cheryl Hatomesan. Gimana? Sudah mulai kangen untuk mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang memang kayaknya tuh perlu kita gali ceritanya lebih lanjut gitu ya. Karena di Tribun Inspirasi Lokal kita akan menggali orang-orang yang ada di local business, local music, dan juga pastinya ahli-ahlinya local movement ya. Oke. Hari ini aku mau say hi nih buat yang streaming live langsung dari media sosialnya Tribun News. Halo semuanya ya. Dan sebenarnya tuh pengen ngebahas sesuatu yang selama masa pandemi ini ternyata ya, ini semakin cuan gitu ya. Karena semakin banyak banget orang yang membutuhkan, dan nggak mungkin kayaknya Tribuners tuh tidak menggunakan jasa ini gitu loh. Jadi hari ini bareng di sini di Tribun Inspirasi Lokal, aku sudah ada tamu dan aku senang banget akhirnya bisa mengenal. Sebelumnya nggak kenal nih, terus akhirnya bisa ketemu. Di sini ada Mas Hadi Surya. Mas Hadi Surya ini adalah Head of Marketing dari GrabFood. Hai. Halo Mbak Cheryl. Halo, tenang aja, kita sudah melakukan protokol kesehatan ya. Dan Mas Hadi ini juga katanya udah 1,5 tahun nggak pergi ke kantor. Betul. Jadi di GrabFood dan seluruh Grab ini semuanya WFH. Betul. Udah sejak Maret 2020 kemarin, terus akhirnya kantor memberlakukan full policy work from home untuk semua karyawannya. Jadi all divisi ya? All divisi. Ya mungkin terkecuali teknis, untuk tim-tim frontline kami yang masih melayani driver gitu dan mitra-mitra yang lain. Tapi yang lain bisa di rumah ya. Betul. Jadi how is it 1,5 tahun meeting dengan celana pendek, dengan blazer? Adjusting sih ya yang pasti ya. Gitu. Pasti, kita semua menyesuaikan dengan situasi ini dan ya terus-menerus mencoba menyesuaikan untuk supaya bisa mendapat semoga situasi kedepannya bisa lebih membaik lah gitu. Benar sih. That's why kenapa nih hari ini nih Tribuners, aku tuh pengen ngajak Mas Hadi ke sini karena aku melihat GrabFood ini nih selalu concern untuk memajukan, ini terutama udah pasti lah ya, ini kita ngomongin soal UMKM kuliner gitu ya, selalu memajukan UMKM lokal gitu ya. Betul. Apakah emang itu adalah visi misinya sih sebetulnya? Iya, dari sejak layanan ini pertama kali kita munculkan kan di 2018 yang lalu. 2018, kan? yes. Betul. Jadi memang fokus dan orientasi kami itu adalah bagaimana menyediakan bagian dari strategi super app kami untuk bisa menyediakan layanan on demand kebutuhan sehari-hari untuk pengguna Grab yang berada di seluruh Indonesia. Yes. Gitu. Jadi oleh karena itu dengan bangga juga kami ingin announce bahwa per hari ini kami sudah menjadi layanan pengantaran food delivery yang terdepan di Indonesia dan di seluruh Asia Tenggara. Udah confirm nih ya? Betul. Dan ya tentunya ini nggak lepas dari kepercayaan yang kami dapatkan dari seluruh pengguna kami dan juga seluruh mitra merchant kami di seluruh Indonesia. Iya, karena setiap aku pakai GrabFood ya, ini kenapa selalu ada promonya ya? Ini mana kayak promo jadi lebih murah, jadi akhirnya udah pasti pakainya itu terus gitu. Jadi apa karena memang akhirnya tenan-tenan sekarang udah berapa nih partner atau apa penyebutannya untuk para UMKM yang ikut si GrabFood ini? Mitra merchant kami sih memang sudah di angka ratusan ribu ya saat ini. Wow. Memang sudah Indonesia ya? dan terus-menerus selama dari bulan ke bulannya itu selalu meningkat. Terutama malah selama masa pandemi itu peningkatan untuk pendaftaran ke platform online atau platform digital itu justru malah semakin meningkat memang sekarang ini. Itu padahal baru berarti ini tahun keempat ya? Tahun keempat ya? 2018, right? 2018 betul.
3 ke 4 ya. 3 tahun ke 4 tahun. 3 tahun ke 4 tahun. Tapi perjalanannya seperti apa sih waktu itu? Waktu pertama kalinya seperti apa? Boleh dong ceritain sedikit. Ini kan kita langsung pengen tahu dari dapurnya nih. Gimana perjalanan GrabFood dari tahun 2018? Sebenarnya pada saat awal itu sendiri kan seperti yang saya kemukakan tadi, jadi kita bagian dari strategi kami untuk memenuhi kebutuhan on demand, kebutuhan sehari-hari pengguna kami, dan juga kami senantiasa bekerja sama dengan beragam mitra restoran dari beragam skala, mulai dari kecil, menengah, sampai skala besar, dan juga tentunya kami senantiasa terus-menerus mencari cara untuk bagaimana menyediakan layanan yang bisa memenuhi kebutuhan oleh para pengguna kami kan di seluruh Indonesia. Jadi misalnya pilihan restoran sama pilihan makanan mulai dari snack, jajanan, makanan berat, kopi-kopian, dan lain-lain itu senantiasa kami pastikan semua tersedia di dalam aplikasi kami. Terus juga untuk mitra merchant kami juga kami nggak ketinggalan menyediakan beragam kemudahan. Misalnya mulai dari pendaftaran, itu bisa daftar melalui aplikasi kami langsung. Simple ya? Simple. Cukup download aplikasi, daftar, terus setelah mereka daftar, aktif untuk mereka menyesuaikan misalnya untuk jam operasional, terus ngatur ada menu baru, terus mau ikut partisipasi di dalam program promosi kami, kan seperti Mbak Cheryl tadi bilang tuh banyak banget kan, banyak promosi. Banget. Betul. Itu bisa dilakukan semudah dari ujung jari mereka di dalam aplikasi Grab Merchant. Terus nggak ketinggalan, selain daripada aplikasi itu sendiri, mitra-mitra merchant kami juga bisa ikut serta di dalam program-program pelatihan kami. Jadi kami punya ada namanya Grab Academy, bisa diakses dari Grab Merchant App itu sendiri, ada beragam pelatihan-pelatihan online lah yang bisa didapatkan dari sana. Terus nggak ketinggalan, selain itu juga ada program-program yang kami biasa jalankan di social media channel kami kayak Grab Merchant Autolaris sama Grab Accelerator UMKM. Itu kami biasanya ngundang pakar-pakar F&B untuk bisa memberikan insight-insight atau wawasan-wawasan tambahan untuk mereka itu ke depannya. That's why makanya kenapa hashtagnya ini adalah bisnis kuliner ya, itu hashtag Autolaris, karena GrabFood ini selalu ingin gimana caranya si merchant-merchantnya ini lebih maju ya. Betul. Kan merchant-merchantnya ini bisa naik kelas lah kayak gitu ya. Nanti banyak juga pasti success story-nya kita bakal tanya-tanya ya. Oke, tapi kan di GrabFood ini banyak banget kuliner Indonesia. Banyak ya. Kenapa menurut Mas Hadi kuliner Indonesia tuh menarik? Why? Karena kan aku juga pecinta kuliner Indonesia kan. Terus kayak kalau udah lihat di GrabFood nih, banyak banget yang aneh-aneh juga ada gitu ya, yang aku belum pernah coba, belum pernah makan gitu. Kenapa menarik Mas menurutnya? Menurut saya karena faktanya juga bahwa lebih dari 80% daripada mitra merchant kami itu sebenarnya adalah UMKM. Yes. Jadi selain dari itu baru yang skala non UMKM kan. Jadi 80% dari UMKM itu juga tentunya ragam jenis kulinernya itu mayoritas adalah Indonesian food. Indonesian food itu kan juga ragamnya banyak banget kan, kayak Padang, masakan Manado, ya. Dan jajanan-jajanan juga banyak banget. Jadi dan kalau ngomongin cita rasa kuliner ya, kita setiap harinya aja mau makan apa aja kita selalu kepengennya selalu sesuatu yang baru kan. Jadi makanya opsi-opsi makanan itu selalu nambah sebenarnya setiap harinya gitu. Dan kita ingin memastikan pilihan yang kita kasih pun juga nggak ada sampai ibaratnya pengguna kami itu nggak akan merasa bosan lah kalau setiap kali buka aplikasi itu selalu ada sesuatu yang baru gitu mereka. Tapi bener loh, tapi bener-bener ngaku deh. Zaman sekarang nih orang-orang zaman now gitu ya. Kalau zaman dulu kan, oke, mak masak apa gitu kan? Oke, makan ini. Kalau sekarang, aduh nggak tahu nih pengen makan apa, scrolling dulu lah GrabFood-nya ya kan. Jadi sebenarnya aslinya nggak tahu pengen makan apa, tinggal scrolling, ada dapat inspirasi buat makan apa. Oke, kita masuk ke era-era pandemi gitu ya. Kayak di 2018 sebelum pandemi dan sekarang masuk ke era pandemi. Apa yang berubah dari GrabFood ya to be yang paling precise? Apa yang berubah dari segi merchant-nya, dari segi bisnisnya? What's the difference? Yang jelas seperti
seperti saya kemukakan tadi, kalau untuk pendaftaran atau peralihan dari mitra restoran ke platform digital itu meningkat pesat. Selama masa pandemi itu kita ada peningkatan kurang lebih sampai dengan hampir 500 juta yang mendaftar secara total ke dalam platform kami. Terus setelah itu juga kami melihat ada perubahan perilaku dari sisi pengguna. Jadi kalau sebelumnya kan biasa pada saat mayoritas pengguna kami working from office, jadi mereka biasanya ngorder pada saat makan siang tuh yang rame. Tapi kalau sekarang pada saat semua aktivitasnya dari rumah, orderan itu yang kita lihat biasanya lebih rame pada saat masa-masa timing kayak sore ke malam hari. Oh, sore ke malam hari itu sore ke malam hari justru lebih meningkat. Dari pagi ke siang itu mungkin kan karena sarapan sama makan siang itu mereka siapin sendiri di rumah gitu. Terus frekuensi untuk pemesanan juga agak sedikit berkurang, tapi secara nominal spending justru meningkat. Mungkin ini hipotesanya adalah ya sekali mereka order itu sekalian sama anggota-anggota keluarga yang lain gitu digabungin. Oh iya benar. Gitu. Benar. Nah itu salah satu perubahan perilaku yang kita lihat juga lumayan menarik nih shiftingnya pada saat lagi masa pandemi. Jadi masa pandemi justru mungkin ordernya berkurang karena mereka lebih baik di rumah, tapi udah order it's like a big one gitu ya. Iya, nominal transaksi itu justru ada peningkatan kalau kita lihat. Nice, ini menarik untuk makin dibahas. Nanti kita juga pengen mengundang juga merchant-nya gitu ya, pengen tahu dari sisi mereka apa sih perubahan dari bisnis mereka setelah ikutan dari GrabFood ini gitu kan. Apakah ini berubah benar-benar atau enggak? Nah, aku pengen tahu juga. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video yang satu ini ya, Tribuners. Hai mitra restoran GrabFood, menjalankan bisnis resto itu juga bisa menyenangkan loh. Menerima orderan dari pelanggan, menyusun daftar menu unggulan, sampai bikin promo sendiri terasa lebih fun lewat aplikasi. Semua itu bisa Anda lakukan hanya dengan jari. Makanya, yuk buruan migrasi akun GrabFood Merchant Anda yang lama ke aplikasi terbaru Grab Merchant. Selain menyenangkan, aplikasi Grab Merchant pasti menjaga privasi data resto Anda. Anda bisa masuk aplikasi sebagai pemilik resto, manajer toko, atau kasir sekalipun dalam satu akun. Semua peran dapat mudah mengoperasikan resto di aplikasi Grab Merchant. Oke, Tribuners, tadi kita udah ngebahas gimana sih awal mulanya dari GrabFood gitu ya. Terus gimana kuliner Indonesia, ternyata banyak juga kuliner Indonesia yang di sana ya. Dan juga gimana di situasi pandemi ini, ternyata tidak mempengaruhi itu ya. Tetap cuan dan tetap auto laris ternyata. Nah ini bener gak sih kita buktikan apakah betul merchant-merchantnya dari GrabFood itu memang ibaratnya tanda kutip auto laris dan juga bisa ngedapetin tadi ada Grab Academy, bisa ngedapetin ilmu-ilmu, bisa merubah lah bisnisnya gitu. Nah kita sudah bergabung nih secara virtual, ada seseorang di sana. Kalau pernah dengar nama restorannya ini adalah Ayam Geprek Dapur GG. Itu tuh di daerah Bandung gitu ya. Terus ada juga dari CI Sapikana. Ini udah di mana-mana cabangnya. Jadi ada dari CI Sapikana yaitu Mas Banyu Biru dan dari Ayam Geprek Dapur GG Mas Adit. Mas Adit, Mas Banyu, halo. Halo Mbak Sheryl, Pak Hadi. Hai, apa Seru banget nih. kabar? Halo. Alhamdulillah baik Mbak. Nih ada Mas Hadi di sini. Halo Mas Banyu, Mas Halo Adit. Pak Hadi. Sehat-sehat ya? Mbak Sheryl, Pak Hadi. Dan Mas Adit tentunya. Aduh, ini buat Tribuners yang cinta dengan kuliner Indonesia, ya udah nggak asing lagi nama CI Sapikana ya kayaknya ya, Ayam Geprek juga gitu ya. CI itu kayaknya ke tahun-tahun ini makin hits ya, Mas Banyu ya? Alhamdulillah Mbak, makin hits, makin banyak. Baik itu banyak dari kami dan banyak juga dari kompetitor. Betul, itu maksud saya. Tapi tentunya di tahun-tahun pandemi ini kompetitor is not only kompetitor sekarang ini kayaknya tahun kolaborasi ya. Jadi kita nggak bisa menganggapnya tuh bener full kompetitor lagi. Itu setuju nggak sih kata-kata kayak gitu, Mas? Setuju ya. Setuju banget. Kita nggak bisa nganggap musuh abadi karena kita nggak pernah tahu what happen gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan kompetitor kita ya. Oke. Nah ini Mas Banyu dan Mas Adit mungkin
boleh boleh diceritain sedikit lah gimana sih perjalanan bisnisnya? Mungkin dari Mas Adit dulu deh. Dari Mas Adit dulu, ini kan ayam geprek. Oke, kalau orang bilang kuliner Indonesia yang paling laris, mungkin ayam geprek itu ada di atas karena penjual ayam geprek everywhere, man, gitu, di mana-mana. Setuju gak, Mas? Jadi saya mulai ayam geprek double KK ini di garasi rumah, Mbak. Jadi kebetulan waktu itu saya tidak punya modal, waktu itu saya kena hutang yang lumayan besar, sehingga saya nggak tahu nih mau bisnis apa, karena waktu itu saya hanya punya uang cuma 1 juta, Mbak. Nah, akhirnya kita mulai membangun bisnis ini di garasi rumah. Nah, di garasi rumah itu saya pinjam peralatan kitchennya ke adik saya, juga ke ya. Jadi kita mulai jalanin di situ. Nah, model bisnisnya sendiri memang food delivery. Jadi waktu itu kita nganterin jualannya lewat sosial media, Instagram, dan juga lewat WhatsApp, BlackBerry. Waktu itu masih zaman BlackBerry ya, Mbak ya. Mungkin tahu. Nah, jadi waktu itu kita iklan ke circle terkecil kita dulu. Teman-teman kantor, teman-teman dekat saya dari circle terkecil dulu. Nah, ternyata peminatnya lumayan. Nah, cuman sayangnya terbentur dengan kecepatan kami yang tidak bisa melayani banyak orang sekaligus gitu ya. Selain itu armada juga memang nggak terlalu banyak. Jadi ya kadang-kadang saya sendiri yang nganterin gitu. Jadi bukan kurir gitu, seperti itu. Nah, alhamdulillah ketika GrabFood masuk ke Bandung, jadi waktu itu tahun 2016 saya memulai. Tahun 2018 saya mencoba bergabung dengan platform tersebut. Dan ternyata pelanggan-pelanggan saya memberikan testimoni positif tentang betapa andalnya pesanan dari Grab tersebut, seperti itu, Mbak. Nah, jadi GrabFood juga membantu bisnis saya menjangkau segmen konsumen lebih luas di Bandung, kayak gitu. Jadi waktu itu saya tempatnya di gang. Nah, di gang itu saya ikutan promosi. Jadi waktu itu penghasilan saya itu meningkat 5 kali lipat, Mbak, setelah ikut promosi dari GrabFood tersebut. Seperti itu, Pak Hadi. Nah, dan dari gang itu luar biasanya, itu bisa waktu dulu karena belum terlalu banyak yang ikutan, jadi itu bisa menjangkau sampai sekitar 10-20 km. Jadi tempat saya itu di Bandung tuh sekitar Jalan Suci. Nah, di situ itu bisa menjangkau sampai ke Lembang waktu itu. Itu dahsyat. Itu Lembang sama Kopo, Mbak, itu jauh banget gitu. Kalau sekarang kan nggak sejauh itu ya, sekitar 3-5 km. Itu dulu sampai seperti itunya gitu. Jadi penghasilan waktu itu, karena kita nggak punya cash drawer waktu itu, sampai kita masukin ke dus Indomie, Pak Bu. Masukin ke dus Indomie, itu kocak banget lah. Dan waktu itu kaget banget karena waktu itu karyawan saya cuma 1. Istri saya juga yang masak dan saya juga jadi kasir di situ. Kita sampai mencabut banyak karyawan kasual harian gitu, seperti itu. Karena Grab-nya tuh ngantri banget, dan kita tuh melayani konsumen itu bisa sampai 1-2 jam. Itu luar biasa sekali sih. Pas waktu ikut promo itu untung banget sih, saya diajakin promo itu sama Bu Ine, itu saya ingat banget, dari GrabFood Bandung waktu itu seperti itu. Nah, jadi benar-benar ini berkembang terus, alhamdulillah di 2008. Ya, benar-benar berubah, Mbak. Di 2018 itu kita tadi bilang hutang itu banyak, itu semakin lama semakin lunas gitu, seperti itu, Mbak. Nah, kita teruskan food plan ini apalagi menggunakan Grab Ads, itu kita semakin kelihatan lagi di atas handphone dari konsumen kita. Nah, itu seperti itu. Dan alhamdulillah dengan mengkombinasikan Grab Ads dan promosi ini, dan juga saya juga secara organik menggunakan sosial media saya, itu penjualannya meningkat pesat, seperti itu. Grab Age, ya. Grab Ads. Grab Ads. Betul. Jadi dia mereka yang pasang ads-nya sendiri untuk supaya pembelinya lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi bagian dari fitur Grab Merchant Apps itu, mitra merchant kami bisa bikin iklan secara independen langsung lewat dari aplikasinya itu sendiri gitu. Dan jadi pop up gitu ya. Bisa di setup langsung dan nanti akan muncul di halaman
banner yang di atas tuh. Iya. Seperti Mas Adi tadi bilang, jadi kalau misalnya pada saat lagi pengguna mencari ayam geprek, halaman pertama yang mereka lihat tuh muncul Sukrestonya dia gitu. Iya, itu menarik ya. Bisa menginspirasi orang yang lagi makan apa nggak tahu, udah ini yang paling atas aja gitu kadang gitu kan ya. Oke, kita tahan dulu ke Mas Adit. Kita mau langsung ke Mas Banyu. Mas Banyu ini adalah marketing dari CI Sapi ya, CI Sapi. Pokoknya CI Sapi yang sekarang tuh kayaknya cabangnya udah di mana-mana ya. Bener gak sih Mas, CI Sapi Kana ini? Alhamdulillah Mbak. Kita udah merangkul kurang lebih sampai 85 outlet kita di sini. Terus mungkin sambil cerita ya awal kali. Iya, awalnya justru aku mau tanya. Awalnya tuh gimana? Awalnya gimana? Outlet pertama di mana? Sampai sekarang udah 85 tuh gimana tuh Mas? Siap. Untuk awal kali kami kebetulan ada di daerah Yogyakarta. Itu di Jalan Seturan. Kebetulan owner kami di CI Sapi Kana sendiri itu merupakan orang asli dari timur Mbak, dari Kupang. Dari Kupang. Nah, itu namanya Mas Andra Lesmana. Nah, sebelum kita ngomong mungkin jauh daripada CI Sapi Kana, owner kami Mas Andra Lesmana ini pernah memang bergeraknya di bidang food and beverage. Sebelumnya dia pernah membawa beberapa masakan dari dari timur, contohnya kayak papeda mungkin. Nah, itu akhirnya berangkat dari situ beliau ini berpikir gitu. Saya orang timur tapi di Jogja itu jarang banget ada masakan khas dari timur. Yaudah, selain akhirnya dia buat papeda itu, akhirnya beliau buatlah salah satu masakan yang memang benar-benar khas dari timur, yaitu sei sapi. Nah, cuma kalau dari sei sapi sendiri, sei sapi awalnya kalau dari timur tuh dagingnya bukan dari sapi tapi dari babi. Jadi karena kita mengadopsi, kita ada di daerah Pulau Jawa yang notabene itu banyak banget untuk masyarakat muslimnya, akhirnya kita bawa dagingnya itu yaitu daging dari sapi. Jadi kita olah seperti itu. Terus di tahun 2019 awalnya kita sempat perbaikan produk kurang lebih selama 1 bulan. Dan alhamdulillah selama 1 bulan customer bisa nerima secara masif. Kita juga kegiatan media berupa secara online, baik itu dari ads, influencer lain sebagainya. Terus juga karena antusias yang luar biasa ini sampai akhirnya outlet itu terpenuhi dan kita bikin keributan di situ Mbak. Ributnya gara-gara macet lain sebagainya gitu. Wah, akhirnya melalui platform, kita ambil salah satu platform yaitu di GrabFood. Udah gini aja. Karena banyaknya permintaan yang akhirnya nggak bisa masuk sampai ke outlet kami, yang dulunya mungkin outlet kami cukup kecil, sama persis kayak mungkin Mas Adit sampaikan gitu. Karena over banget seperti itu, oke, kita akhirnya ambil satu platform yaitu GrabFood, yang harapan kita semua orang tuh bisa mencoba gitu. Nah, akhirnya mulai dari GrabFood, omset kami juga mulai meningkat karena kita ngelihat juga masa yang ada di outlet kan kadang-kadang mereka makan tuh bisa sampai kurang lebih sekitar 30 menit bahkan sampai 1 jam. Nah, akhirnya dengan GrabFood kita bisa memperluas dari ekspansi kita, terus akhirnya omset juga alhamdulillah juga ikut meningkat juga gitu sih kalau dari kami. Oh iya sih. Jadi udah itu tahun 2000 berapa Mas pertama kali ini? 2019. 2019. Bulan Agustus. Itu pertama. Outlet pertama. Outlet pertama 2019. Sekarang 2021 udah 85. Pesat sekali ya. Pesat sekali, luar biasa. Tapi ini ada nggak sih strategi khusus tengah-tengah ini kan pandemi gitu ya? Ada yang switching, perubahan, atau ternyata malah dengan pakai GrabFood, ternyata di era pandemi ini malah makin maju nih. Coba Mas Banyu dan Mas Adit. Mas Banyu dulu deh. Oke. Kalau di zaman pandemi ini jujur aja waktu awal-awal memang omset kita sempat menurun. Terus akhirnya dibantu oleh account manager dari GrabFood, kita dibimbing untuk, Mas, ini kita ada beberapa pilihan atau promo yang kita berikan. Emang ada apa aja sih promonya? Nah, kebetulan untuk account manager kami menjelaskan bahwa memang di GrabFood sendiri itu promonya cukup menarik. Karena kalau yang mungkin di platform yang lain itu promo hanya 1 jenis. Tapi kalau untuk di GrabFood sendiri kita dikasih promo berupa 3 jenis dalam 1 bulan. Yang notabene itu menyesuaikan dengan daya beli atau kemampuan di masyarakat. Karena di sini ada 3 tuh untuk promo. Yang pertama tuh untuk awal bulan, terus promo yang terakhir tuh promo gajian, sama satunya lagi promo tengah bulan gitu. Jadi kan kelihatan kalau orang udah mulai gajian, nanti promo kita naikkan gitu. Promo kita naikkan besar-besaran. Yang notabene akhirnya karena orang mempunyai uang yang banyak, dia akhirnya juga mulai konsumtif di situ.
ketika mungkin misalnya misalnya mulai di tanggal-tanggal tua, nah promo tanggal tua, nah itu kan orang udah mulai nyimpen duit tuh untuk aduh nanti gue mau makan aja susah gitu misalnya. Nah akhirnya kita dari account manajernya GrabFood menyediakan promo yang tanggal tua yang dimana untuk diskonnya itu lebih besar lagi daripada yang promo-promo yang lainnya. Nah itu akhirnya kami dirasa waktu masa pandemi itu tidak mengalami kesulitan. Gitu. Jadi walaupun awal-awal tetap ya biasalah memang semua orang pada shock gitu ya, menurun, tapi bisa langsung bangkit cepet gitu ya dengan bantuan juga promo-promo seperti itu gitu ya. Kalau Mas Adit juga sama nih Mas? Ya, saya juga sama seperti itu. Jadi awalnya memang sempat menurun, cuman dengan mengikuti promo dari GrabFood, itu kami bisa naik lagi, Mbak. Jadi memang yang paling penting di sini itu adalah visibilitas. Jadi begitu kita kelihatan itu udah pasti orang-orang akan memilih kita untuk awal-awal untuk di-order gitu, seperti itu. Dan saya pun selalu melakukan ini, Mbak, apa sih namanya? Bagi-bagi ayam geprek ke mikro dan nano influencer, itu sangat membantu sekali juga. Nah, selain itu jadi ternyata the power of giving ngaruh juga ya Mbak ya. Yes, nah, saya pun menambah titik-titik saat pandemi Mbak. Kenapa? Supaya saya bisa mendekati konsumen-konsumen dari GrabFood, sehingga dari resto saya itu awalnya itu kita kan cuma punya 2 ya Mbak ya. Kita nambah 2 lagi, jadi baru ada 4. Nah, itu dari tempat saya itu kedetek sampai 3-5 km lagi Mbak. Jadi itu semakin banyak lagi konsumen-konsumen barunya. Pas waktu pandemi itu yang kami lakukan. Jadi benar-benar kami menggabungkan sosial media, titik-titik, dan Grab Ads, dan juga aplikasi dari GrabFood ini, dan alhamdulillah omset kami meningkat pesat lagi Mbak, seperti itu. Yes. Nah ini menarik sih pembicaraannya Mas Adi. Aku pengen tahu kenapa ya, tadi dibilang visibilitas brandnya gitu kan dibantu, terus juga tadi ada Grab Academy dibantu juga pengelolaan dari operasional bisnisnya. Nah tujuannya GrabFood apa untuk membantu para merchant ini? Tujuan kami sebenarnya simple. Kalau untuk mitra merchant kami itu bagaimana membantu mereka untuk senantiasa bisa bertumbuh kan di dalam platform kami. Itu untuk mitra merchant. Kalau untuk pengguna juga kami ingin memastikan bahwa di saat mereka mau mencari makanan atau jajanan hanya tinggal semudah hanya buka aplikasi aja gitu. Bener ya. Jadi mempertemukan antara pengguna sama mitra merchant kami tadi gitu. Jadi kalau mendengar inspirasi cerita dari Mas Adit sama Mas Banyu tadi, saat ini kalau misalnya kita punya produk atau makanan yang rasanya juara banget, udah nggak ada alasan lagi bahwa kita nggak bisa menjangkau konsumen dimanapun dan kapanpun gitu. Karena sekarang kan semudah hanya tinggal buka aplikasi saja bisa langsung di-order gitu. Dan sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, kami juga senantiasa mencari inovasi untuk bisa memberikan kemudahan itu tadi gitu. Jadi kayak seperti yang dikemukakan sama Mas Adit tadi, kalau misalnya mau bikin iklan secara langsung itu bisa melalui Grab Ads, betul. Terus juga untuk memastikan visibilitas restoran mereka itu berada di posisi paling depan, juga bisa langsung ikut serta di dalam program-program promosi kami tadi gitu. And it's quite interesting juga gitu ya, karena ini ibaratnya kita tuh bareng-bareng maju gitu kan. Betul. Ya kan, dari GrabFood-nya juga gimana nih caranya merchant-merchantnya biar laris nih gitu bisnisnya. Jadi nggak cuma Gus dia ini fasilitasnya terus tinggal gitu aja gitu. Jadi bisa mau ikut pakai ads, terus juga punya namanya Grab Academy, terus ada Grab Accelerator UMKM ya. Betul. Grab Accelerator UMKM itu apa tuh Mas? Sebenarnya program ini kami luncurkan khusus untuk UMKM atau wirausaha skala mikro, kecil, dan menengah. Bagian dari di dalam program itu mereka tergabung ke dalam suatu pelatihan selama masa periode beberapa bulan yang dilatih oleh pakar-pakar di industri tersebut. Wow, nice. Jadi sebenarnya tujuannya adalah ya supaya mereka mendapat wawasan lebih luas lagi gimana cara kembangin bisnis, gimana caranya mengembangkan usaha mereka yang ada saat ini supaya bisa
lebih pesat lagi gitu. Makanya namanya akselerator dia. Biar akselerasi gitu ya. Betul, betul. Dan juga ada Grab Merchant Autolaris, tadi kita udah bahas itu ya. Tapi ternyata di bulan ini Merchant GrabFood ini juga akan mendapatkan keuntungan lebih lagi gitu ya, difasilitasi lagi lah gitu dengan bentuk dukungan dari GrabFood yang kayaknya nggak berhenti-berhenti nih. Dukungannya adalah program Duta Perwira. Ya, program Duta Perwira ini memungkinkan merchant ini bagi-bagi kayak mungkin sharing stories, sharing success stories, tips-tips gitu ya dengan sesama mitra yang lain. Nah, ini adalah bentuk apresiasi untuk para merchant yang juga setia menggunakan GrabFood dan udah pasti ini akan menambah Autolaris. Jadi ini mulainya bulan ini ya? Betul. Bulan ini ya. Jadi sebenarnya kalau saya bisa jelaskan background daripada program ini adalah kami paham bahwa masa pandemi ini mungkin masih akan berlanjutkan. Terus benar. Semua pelaku industri kuliner itu kan harus beradaptasi gitu ke depannya. Jadi kami juga senantiasa berpikir bagaimana caranya untuk menjalankan inisiatif untuk senantiasa membantu para mitra merchant kami. Makanya kami meluncurkan ada 2 inisiatif baru ini. Jadi yang pertama itu adalah Duta Perwira. Sebenarnya Perwira itu kepanjangan dari Perkumpulan Wirausaha. Keren. Jadi ini adalah wadah di mana kami ingin mengumpulkan, menggabungkan semua mitra usaha F&B kami ke dalam satu platform di mana mereka bisa saling sharing, bisa saling berkomunikasi, untuk saling berbagi tips dan trik, dan juga untuk kami bisa berdiskusi dengan mitra merchant kami melalui para duta-duta ini untuk bisa mendapatkan insight kayak misalnya apa yang lagi berjalan dengan baik, apa yang harus kami perbaiki juga ke depannya gitu. Sebenarnya tujuannya itu, dan masing-masing semua mitra merchant kami yang tergabung di dalam program ini akan mendapat 3 macam benefit. Jadi kalau untuk Duta Perwira yang kami pilih itu akan mendapatkan pelatihan kayak misalnya untuk public speaking. Terus kedua, mereka juga mendapatkan untuk duta-duta yang kami pilih, mereka akan kami tunjuk menjadi para opinion leaders untuk berbagi tips-tips sukses betul kepada mitra merchant yang lain kan. Lalu yang ketiga juga mereka akan kami undang untuk menjadi perwakilan dari mitra-mitra merchant di masing-masing kota tersebut untuk berdiskusi dengan kami, supaya kami juga sebagai platform tuh dapat masukan gitu dari mereka gitu, apa yang harus kami improve dan lain-lainnya. Dan ini mulai berjalan di bulan Juni ini langsung serentak di 4 kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Di 4 kota. Tapi nanti ada rencana mungkin ke kota-kota lain ya? Pastinya. Lalu ada program yang kedua, itu namanya program apresiasi mitra. Jadi kalau untuk program yang kedua ini adalah kami memberikan keuntungan berupa cashback. Jadi ibaratnya dari cuan-cuan yang kami dapatkan itu tadi, kami berikan balik lagi kepada mitra-mitra merchant kami yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu gitu. Jadi pada saat mereka bertumbuh bisnisnya di dalam platform kami, juga kami ingin memberikan keuntungan balik lagi kepada mereka. Gitu. Wow, ini tuh ibarat kata quotes ya, tadi ya. If you wanna go fast, go alone gitu ya. If you wanna go far, go together. Jadi kayaknya dari platformnya dan juga dari mitra merchantnya tuh kayak sinergi gitu, two-way communication ya. Apa sih yang dibutuhin dari mitra nih, apa platformnya juga denger gitu kan. Betul. Dan kadang kan sebagai mitra juga mereka nih baru mulai nih bisnisnya gitu. Dia pengen masih bingung lah gitu, jadi dibantu gitu ya. Betul banget. Nice. Betul banget. Kita bakal lanjutin lagi, ini semakin menarik. Nanti kita bakal balik lagi, tentunya tetap di sini. Jadi mana-mana. Hai mitra Resto GrabFood, ada yang baru dari GrabFood, aplikasi Grab Merchant. Download di Google Play Store sekarang dan buat bisnis Anda makin berkembang. Dengan beragam fitur canggih seperti pesanan, menu editor, grosir, promo, business report,
pengaturan karyawan, hingga OVO integration, mitra resto GrabFood apapun bisa atur semua kebutuhan tanpa kesulitan. Oke, melanjutkan lagi pembicaraannya nih, masih soal bisnis kuliner. Aku mau balik lagi ke Mas Adit dan juga Mas Banyu gitu ya. Masih di sana kan ya? Masih. Masih. Nah ini kan kita berkat pandemi, thanks to pandemi, salah satunya kita tuh bisa meeting, koordinasi online gitu, gampang secara virtual, bisa ketemu walaupun jauh, satu di Bandung, satu di mana Mas, Jogja ya? Jogja ya, kita di Jogja. Di Jogja kita bisa ketemu kayak gini ya. Nah pertanyaan aku gini, gimana nih caranya bisnis kuliner lokal bisa beradaptasi atau bisa menggunakan platform digital nih? Ya kan, memanfaatkan peluang bisnis dengan go digital lah ibaratnya. Mau dari Mas Adit dulu deh boleh. Oke, kalau saya sih yang awal sih market fit sih Mbak ya. Jadi mengembangkan produk yang tepat untuk konsumen yang tepat itu. Jadi yang paling penting itu dulu sih. Jadi kalau misalnya produknya nggak tepat ya kadang-kadang orang cuma nyoba aja udah gitu, udah aja gitu seperti itu. Jadi ini penting banget sih Mbak kalau menurut saya. Jadi berada di GrabFood kami mendapatkan banyak wawasan yang memungkinkan kami untuk meningkatkan bisnis kami. Jadi setelah kita punya produk yang tepat itu, nah dengan di GrabFood tuh enak banget Mbak karena demand-nya ready, traffic-nya besar banget gitu ya. Jadi kita marketingnya mudah banget dibantu dengan campaign promo. Itu benar-benar bisa membantu kita beradaptasi sih di situ. Jadi merchant tinggal fokus sama operasional aja Mbak. Itu yang sangat luar biasa dari GrabFood ya. Dan yang paling enak tuh ordernya mudah. Jadi sebagai konsumen ya dia tuh tinggal pilih kuliner apa, makanannya apa, udah tinggal order kayak gitu. Dan waktunya real time. Jadi begitu order itu langsung dianterin ke tempat konsumen. Itu dahsyat sih. Nah itu benar-benar mempermudah kami. Jadi kemarin pas waktu pandemi alhamdulillah kita bisa beradaptasi gitu seperti itu. Bisa lah ya kebayar karyawan ya. Itu paling penting tuh. Alhamdulillah kebayar karyawan, operasional nutup. Kalau selama pandemi tuh nggak muluk-muluk ya, Hadi ya. Udah deh nggak usah muluk-muluk, yang penting kebayar karyawan, operasional nutup, udah gitu kan. Nah ya syukur-syukur kalau ada untungnya. Nah kalau Mas Banyu gimana Mas, menurut Mas? Iya, kalau aku sama persis Mas kayak yang dibilang Mas Adit, karena dengan adanya GrabFood ini mempermudah kita untuk mendelivery ke beberapa customer kita. Nah karena kita kebetulan kasus sekarang ini memang di kami sendiri kita tuh hampir 1 minggu tuh kita buka sampai 3 outlet dalam 1 minggu. Nah itu kan secara otomatis kalau mungkin kita harus sounding orang-orang dulu dan sebagainya itu agak berat banget. Tapi ketika kita sudah buka dalam seminggu 3 kali, kita langsung mendaftar dengan Grab, kita bisa ditanggapin dengan cepat juga. Itu kurang lebih kita bahkan daftar pun nggak nyampe seminggu, kita mungkin pernah 1 hari itu bisa langsung live. Jadi ketika banyak customer kita ketika kita buka cabang, customer ingin merasakan atau mencicipi masakan kami, mereka bisa langsung pesan ke ke GrabFood gitu. Itu yang sangat mempermudah kami untuk menjangkau ke customer kita. Jadi lebih enak ya, bisa lebih concern gitu untuk ngurusin secara bisnisnya yang lain, operasional gitu ya. Iya, bisa mikirin marketing ya Pak. Betul. Jadi selama pandemi SEI bertahan juga ya, kebayar semua juga gaji karyawan ya. Alhamdulillah kebayar semuanya dan bertambah karyawannya juga. Tuh, bukan cuma kebayar Mas, tapi karyawannya nambah juga ternyata ya. Itu namanya auto laris. Oke. Nah ini mungkin kita bisa ngelihat ya Tribuners bahwa pembahasan kita nih hari ini intinya adalah we need to adapt gitu ya, go digital. Misalnya kamu tuh punya bisnis, makanannya enak nih, bener enak, otentik, segala macem, tapi nggak beradaptasi dengan media digital agak sulit juga. Gimana bisa mencapai market yang diinginkan gitu, susah juga kan gitu. Kira-kira ada nggak sih lagi yang mungkin Mas Hadi pengen sampaikan lagi? Mungkin ini ternyata Tribuners ada yang masih ragu-ragu gitu untuk perlu nggak sih punya gabung gitu loh menjadi merchant-nya GrabFood. Nah, kisah dari Mas Adit sama Mas Banyu tadi itu benar-benar inspiratif banget ya. Jadi kasih kita sedikit perjalanan mulai dari mereka merintis usahanya sampai hari ini. Menurut Grab, transformasi digital itu adalah
masa depan yang akan stick dengan kita, terutama di era new normal ini. Dan juga selain itu, tentunya masing-masing pelaku bisnis harus menyesuaikan dengan era new normal ini. Selain daripada peralihan kepada transformasi ke platform digital, konsumen pun juga punya ekspektasi ada standar keamanan dan kesehatan yang selalu terjamin gitu. Makanya kami sebagai platform ingin memastikan bahwa pada saat makanan diorder dan diantar itu juga selalu dijaga dengan standar protokol kesehatan yang ketat gitu. Dan juga untuk kami potensi bisnis dari platform digital itu nggak terbatas untuk hanya bidang F&B aja gitu. Kami melihat bahwa akan selalu ada market baru di dalam bisnis digital sebenarnya gitu. Dan untuk kami sebagai platform juga kami senantiasa berinovasi untuk meluncurkan beragam fitur atau program yang mempermudah semua pengguna kami dan juga mitra merchant kami dimanapun mereka berada. Jadi kalau untuk mitra merchant kami mulai dari skala kecil, menengah, sampai skala besar itu bisa merasakan semua manfaatnya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, kayak untuk edukasi, mereka bisa akses itu mulai dari Grab Merchant App di Grab Academy. Terus juga ada program Grab Autolaris yang bisa disimak dari Instagram channel kami tanpa dipungut biaya loh Pak. Gratis ya? Gratis gitu. Dan juga yang kedua itu adalah program cashback yang saya katakan tadi dari program apresiasi mitra kami. Jadi untuk kami semua inisiatif kami ini sebagai bentuk apresiasi kami karena kami percaya bahwa pada saat mereka mempercayakan brand dari restoran mereka itu daftar di dalam platform kami, itu kami senantiasa harus memberikan nilai tambah juga secara bersamaan. Jadi kolaborasinya itu selalu berjalan dua arah gitu. Dan kami bersyukur dan selalu berorientasi ke depannya adalah untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang senantiasa memberikan nilai tambah ke kedua belah pihak gitu, ya. Jadi yang diuntungkan bukan cuma dari GrabFood-nya tentunya kan, dari mitra merchant-nya juga diuntungkan. Jadi lengkap, karena kan kata orang bisnis kuliner itu nggak akan pernah mati, semua orang butuh makan. Dan di era pandemi ini semakin makin ya, sebelum pandemi si culinary orang tuh lagi travel buat kuliner itu sih sebelum pandemi. Betul. Tapi sekarang juga sama aja gitu loh, jadi nggak pernah mati. Dan apalagi kalau misalnya bisa dipermudah dengan banyak sekali program-program yang ada, ya kan, itu udah pasti Autolaris, bisa ikut juga Grab Academy. Pokoknya kayaknya dimudahkan gitu loh, pengen bisnis, pengen belajar itu kayak selalu dimudahkan. Nice, Mas Banyu sama Mas Adi, thank you banget ya udah sharing inspirasi gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih buat Tribuners kalau yang apa nih mau jadi bisnis kuliner juga? Jangan ragu ikut GrabFood. Oh, jangan ragu-ragu ya, kalau misalnya ragu, kenapa bisa ragu gitu ya? Why? Iya. Mas Banyu? Ya kalau dari aku pribadi sih, daripada di luar, terus nanti takut kena COVID, mending di dalam, pesan makanan di sana sama Dapur GG melalui aplikasi. Ya promo. Mantap. Thank you. Aduh, Pak Banyu. Aduh, Masya Allah. Depan ada untuk Sei Sapikana akan ada ribuan outlet lagi ya. Dapur GG juga akan meluncurkan outlet-outlet di luar Bandung. Amin, belajar dulu ke Seikana nih. Siap, Mas. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Hadi, udah gabung, thank you banget waktunya, dan mudah-mudahan kita akan terus berkolaborasi karena tahun-tahun ini seperti yang tadi aku bilang adalah tahun-tahun dimana memang kita harus berkolaborasi. Tadi aku suka banget dua arahnya kepada mitra merchant, ya kan, mitra merchant juga bisa sampaikan ide-idenya nih kepada GrabFood, dan GrabFood juga selalu membantu, ayo dong biar kita sama-sama bisa bisnisnya lancar, begini caranya
gitu. Jadi this is the year of collaboration. Dan kita akan ketemu lagi nanti ya di Tribun Inspirasi Lokal lainnya dengan semua inspirasi lokal yang siap go nasional. Oke, saya Sheryl undur diri dulu. Sampai jumpa.